Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Jesslyn dan Kak Tessa di ibadah Jumat Agung. Tema kita hari ini adalah salibnya menyelamatkanku. Sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung kita akan berdoa, doa akan dibawakan oleh Kak Tessa. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah hari ini pelayanan ibadah sekolah minggu, Amang Pendeta, Inang Paragenda, dan kakak-kakak sekolah minggu, serta pemusik yang melayani hari ini. Berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhir ibadah. Dan juga Tuhan Yesus, jauhkanlah iblis-iblis yang mau mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun dosa. Amin. Adik-adik, kita akan mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Sama-sama kita ucapkan, ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat untuk kita pada minggu ini. Diambil dari kitab Roma ayat 6 sampai 13. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, coba kita lihat ini ada gambar apa? Ada gambar salib dan ada tulisan. Coba adik-adik semuanya perhatikan tulisannya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jesus died for us. Artinya apa ya? Kak Jesslyn tahu nggak? Tahu dong Kak Tessa. Artinya adik-adik, Yesus mati untuk kita semua. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati untuk kita semua? Karena adik-adik, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sudah diutus untuk turun ke dunia, mati dan menebus dosa kita semua. Tanpa Tuhan Yesus, kita semua tidak akan bebas dari dosa. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mencintai kita semua. Untuk itu adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi, Yesus disalibkan karena cintanya. Semuanya bangkit berdiri ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik anak-anak semua, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca epistel untuk kita di kebaktian Jumat Agung pada hari ini yang diambil dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Kita membacanya dengan beresponsoria. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit,
yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama-sama kita di ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sampai di sini pembacaan epistel kita, sama-sama kita ucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Adik-adik, tadi Kak Tessa sudah menunjukkan gambar salib yang besar sekali. Tuhan Yesus mati untuk kita semua adik-adik, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Oleh karena itu adik-adik, kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Jangan lagi kita cengeng, bersungut-sungut, melawan orang tua, ataupun menjahati teman kita ya adik-adik. Untuk itu, yuk kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Dihapuskan Dosaku. Bangkit berdiri ya adik-adik. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hanya oleh darah Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian dosaku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah diriku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Kita mengucapkannya dengan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan pengumuman. Dengarkan baik-baik ya adik-adik.
Pengumuman yang pertama, hari Minggu tanggal 17 April jam 5 pagi, adik-adik sekolah minggu Horong 3 dan 4 akan mengikuti ibadah buha-buha ijuk jam 5 pagi langsung di HKBP Bethesda. Ingat ya, hanya Horong 3 dan 4. Yang kedua, tanggal 17 jam 3 sore, adik-adik Horong 1 dan 2 akan mengikuti perlombaan menyambut ibadah Paskah. Jam 3 sore langsung datang ke gereja HKBP Bethesda. Ingat ya, hanya Horong 1 dan Horong 2. Dan yang terakhir adik-adik, tanggal 24 April hari Minggu jam 3 sore kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka, hanya dikhususkan untuk Horong 3 dan 4 langsung datang ke gereja HKBP Bethesda ya. Ingat, jam 3 sore. Dan untuk Horong 1 dan 2 tetap melaksanakan ibadah tetapi melalui YouTube HKBP Bethesda jam 3 sore. Oke adik-adik, sudah ingat semuanya? Jangan lupa ya pengumuman hari ini. Terima kasih. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita bernyanyi seputih bulu domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan renungannya di ibadah Jumat Agung pada tahun ini, Amang mengundang kita semua untuk satu di dalam doa.
kita berdoa, lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada ibadah ataupun di kebaktian Jumat Agung pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ke-50. Amang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Amang berharap adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih setia mengikuti ibadah, khususnya ibadah Jumat Agung, dapat mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang dari seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kita saat ini pada hari ini akan merayakan atau lebih tepatnya memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pada hari ini mau menyapa kita semua, menyapa adik-adik sekolah minggu, bagaimana peristiwa Yesus yang menebus dosa kita itu mati. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita perhatikan tadi di dalam kisah di Injil Matius 27 ini, bahwa di masa ataupun dalam waktu yang tidak dekat lagi ataupun tidak jauh lagi, atau menjelang Yesus mati, atau menjelang Yesus menyerahkan nyawanya, tentu Yesus masih saja harus menjalani sekian banyak cercaan, beberapa cercaan atau bahkan ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Begitu menderita Yesus kita, begitu sengsaranya Yesus kita, bahkan sesudah Yesus pun atau pada saat Yesus telah berada di kayu salib, atau ketika salib atau kayu salib itu sudah ditegakkan dan Yesus berada di kayu salib tersebut, masih saja ada orang-orang di sekitarnya yang mau melakukan ejekan, mau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus hanya untuk menebus kita. Ia menjalani penderitaan itu, ia menjalani kesengsaraan itu, dan bahkan ia harus menjalani kematian hanya untuk menebus adik-adik sekolah minggu dan kita semua yang saat ini sebagai orang Kristen ikut memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu, kenapa Yesus mau menjalani
penderitaan tersebut. Hanya satu, kenapa Yesus mau menjalani ejekan ataupun kesengsaraan yang pada detik-detik terakhir harus tetap ia jalani. Yaitu Yesus mau menyelamatkan kita semua. Yesus mau menyelamatkan adik-adik sekolah minggu yang saat ini mau beribadah, yang masih mau mengingat ataupun memperingati betapa luar biasanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap saya, terhadap adik-adik sekolah minggu. Yesus mau menanggung segala dosa. Yesus mau menebus dosa adik-adik sekolah minggu. Agar apa? Agar ketika adik-adik sekolah minggu ditebus oleh Tuhan Yesus, maka adik-adik sekolah minggu dan kita semua memiliki hubungan yang baik kembali kepada Tuhan Allah. Yang selama ini rusak hubungan kita karena dosa. Yang selama ini tidak baik hubungan kita dengan Tuhan karena dosa kita, kesalahan kita. Yang selama ini hubungan kita dengan Tuhan tidak begitu bagus karena kita selalu melawan ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini, Yesus mati, Yesus yang mati di kayu salib, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Dan bagi kita pada saat ini adik-adik sekolah minggu, agar kematian Tuhan Yesus Kristus disalib tidak menjadi sia-sia, maka yang harus dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu adalah yang pertama, setia di dalam firman Tuhan. Bagaimana, apakah adik-adik yang di rumah saat ini masih tetap setia mau membaca firman Tuhan? Atau masih malas untuk membaca firman Tuhan? Dan saatnya melalui firman Tuhan saat ini, supaya kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia, supaya kita bisa menikmati penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, maka mulai sekarang kita mulai rajin untuk membaca firman Tuhan. Jangan lagi malas, tetapi bagaimana saya tetap mau setia untuk membaca firman Tuhan. Yang berikutnya adalah tentu kalau sudah setia membaca firman Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu tidak lagi berbuat yang jahat, yang tidak disukai oleh Tuhan. Tentu kalau adik-adik sekolah minggu rajin atau mulai mau rajin untuk membaca firman Tuhan, tidak ada lagi perbuatan atau bahkan perkataan yang tidak berkenan oleh Tuhan. Karena apa? Supaya kita tidak kembali lagi melakukan kesalahan atau dosa terhadap Tuhan. Karena itu jangan lagi berbuat yang tidak baik, jangan lagi berkata-kata yang kotor atau bahkan berkata-kata yang tidak baik, tetapi mulailah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, dan berbuat yang terbaik atau berbuat yang benar. Yang terakhir adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu mau menerima kematian Tuhan Yesus Kristus, mau menerima penebusan Tuhan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita, maka yang harus dilakukan adik-adik sekolah minggu yang terakhir adalah lebih mengasihi lagi, lebih menghormati lagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik sekolah minggu. Terutama orang tua kita. Bukti bahwa adik-adik sekolah minggu mau menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, bukti kalau adik-adik sekolah minggu mau menerima kematian Tuhan Yesus Kristus, bukti adik-adik sekolah minggu mau menerima bahwa ternyata salib Tuhan Yesus Kristus itu menyelamatkan aku adalah mulai semakin mengasihi dan menghormati orang tua. Dengan demikian, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib tidak akan pernah
sia-sia. Jangan lagi membantah orang tua. Mari kita sama-sama mendengar apa nasihat orang tua, apa yang mau disampaikan oleh orang tua kepada adik-adik sekolah minggu, maka lakukan apa yang hendak mau disampaikan orang tua kepada adik-adik sekolah minggu. Karena itu bagi adik-adik sekolah minggu, yang terakhir adalah mari kita bersama-sama nanti di dalam perayaan Paskah pertama, khususnya dalam kebaktian atau ibadah buah-buah ijuk, kami gereja mengundang adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah buah-buah ijuk sesuai tadi yang sudah diinformasikan oleh guru-guru sekolah minggunya. Dan pesan Amang adalah bukti ketika adik-adik sekolah minggu mau menerima kematian Tuhan Yesus Kristus, dan bukti ketika adik-adik sekolah minggu mau mengatakan bahwa salib Tuhan Yesus sudah menyelamatkan adik-adik sekolah minggu. Jangan sampai telat untuk datang ke ibadah buah ijuk. Jam berapa? Jam 5 pagi atau sebelumnya. Jangan sampai telat. Kalau telat berarti adik-adik sekolah minggu harus kembali merenungkan. Tapi Amang berharap, Amang percaya adik-adik sekolah minggu tidak akan telat datang ke ibadah buah ijuk. Karena apa? Pasti anak-anak sekolah minggu yang tidak telah datang untuk mengikuti ibadah buah-buah ijuk adalah anak-anak sekolah minggu yang sudah dan mau menerima kematian Tuhan Yesus dan mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari raya saat ini. Kami boleh memperingati kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan anak-anak sekolah minggu dan juga semua manusia. Biarlah kami ya Tuhan, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu-Mu, Engkau mampukan untuk dapat menerima kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kami, agar tidak sia-sia. Engkaulah yang memampukan kami untuk tetap setia di dalam firman-Mu, untuk tetap berlaku ataupun berperilaku dan juga berkata-kata yang baik atau yang terbaik dan benar. Begitu juga Engkau memampukan kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu-Mu, untuk lebih mengasihi atau menghormati orang tuanya dan orang-orang di sekitar anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan setiap anak sekolah minggu-Mu agar mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang telah Engkau selamatkan melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati setiap orang tua mereka. Lindungi mereka di dalam menjalani aktivitas, pekerjaan, usaha atau apapun yang dikerjakannya di masa pandemi ini. Berkatilah juga seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu-Mu agar semakin lebih giat lagi untuk selalu mengembangkan pelayanan sekolah minggu di gereja-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik, sambil kita bernyanyi, bawalah persembahan. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8,
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai jumpa di hari Minggu adik-adik. Bye.